Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, kita udah ketemu di part 5-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk di part 5 ini teman-teman, ini adalah materi TWK tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Nah, kenapa saya pisah materinya dengan materi yang sebelumnya? Karena memang supaya ini materinya tuh fokus teman-teman ya. Oke teman-teman yang baru gabung ya, ini saya ambil materinya di Mas Arif Wicaksono 92. Dan juga kemudian kalau kalian pengen tahu untuk materinya lengkapnya, silahkan kalian gabung di grup Telegram saya. Nanti akan saya bagian materinya di situ ya teman-teman ya. Oke. Untuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Nah ini teman-teman yang sering muncul ya, dan sering bingung teman-teman ya. Jadi untuk yang sila pertama yang lambangnya bintang, ini berkaitan dengan ketuhanan. Nah, di mana bangsa Indonesia itu percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang satu, teman-teman ya, bukan banyak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah percaya takwa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ini juga berarti masuk ke sila yang pertama. Kemudian menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Pokoknya berkaitan dengan masalah agama-agama, teman-teman. Kerukunan antar umat beragama itu pun masuk ke sila yang pertama, bukan sila ketiga. Biasanya kan ada nih berkaitan tentang apa ya, bentrok masalah agama, gereja dibakar gitu kan, itu masuk ke sila yang pertama teman-teman ya, bukan ke sila yang ketiga. Sering kejebak di situ teman-teman. Kemudian untuk agama dan kepercayaan hubungan pribadi dengan Tuhan, maksudnya seringnya adalah ini pemaksaan agama teman-teman ya di sini. Kemudian bebas menjalankan ibadah dan juga tidak memaksakan agama. Nah pokoknya itu teman-teman, biasanya kasus-kasus gereja dibakar, kemudian masjid dirobohkan, itu maksudnya ke sila yang pertama teman-teman ya, karena berkaitan dengan ketuhanan itu. Kemudian untuk yang kedua, yang gambar rantai, itu berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ciri-cirinya nanti soalnya adalah berkaitan tentang memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia ya. Kemudian kesamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan satu dengan yang lain. Contohnya mungkin berkaitan tentang penjaranya Setio Novanto dengan penjara yang kaum bawah ya, itu pelayanannya berbeda. Nah itu berkaitan juga dengan sila yang kedua teman-teman ya. Kemudian saling mencintai sesama ya. Kemudian tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain ya. Misal kalian itu nanti soalnya ini berkaitan, misal ada orang yang mencemooh atau mengejek orang, body shaming misal, kayak misal Olimpiade Tokyo ya kemarin, lupa saya namanya, yang atlet pengangkat besi ya teman-teman ya, itu ada yang manggil bahwa itu yang paling kurus. Nah itu nggak boleh ya, itu masuk ke sila yang kedua karena itu berkaitan tentang semena-mena terhadap orang lain ya. Menjunjung nilai kemanusiaan, contohnya berarti misal orang itu tidak merendahkan yang lain ya. Kemudian kegiatan kemanusiaan. Nah, ingat nih teman-teman ya, untuk kegiatan kemanusiaan itu berbeda dengan ada yang di sila yang kelima, teman-teman. Nah, kalau kegiatan kemanusiaan di sini itu lebih kepada jiwanya ya, jiwanya. Misal kita bertemu dengan seorang pengemis. Nah, dengan seorang pengemis, kita memiliki rasa iba, kita memiliki rasa peduli. Nah, itu adalah kemanusiaan. Tapi kalau misalnya saya adalah orang yang kaya dan saya bertujuan menjadi seorang presiden, saya akan membagikan seluruh gaji saya untuk orang-orang yang ada di lingkungan saya karena saya ingin membantu mereka. Berarti itu kan lebih ke sosial teman-teman ya, ke seluruh rakyat. Misal ada pembagian BLT. Nah, itu untuk keadilan sosial. Beda dengan sila yang kedua ini teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kemudian membela kebenaran dan keadilan. Kemudian bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia, kemudian menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Ini juga masuk ke sila yang kedua, bangsa lain teman-teman. Walaupun ini kejebak nanti teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, ini materi dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang pertama adalah kepentingan bersama di atas pribadi ya. Jadi contohnya nanti pun ketika di TKP teman-teman ya, di TKP itu nanti pasti harus mendahulukan kepentingan bersama ya. Ada rapat harus didahulukan ya teman-teman, walaupun secara logika tuh nggak masuk ya teman-teman ya, tapi memang kepentingan bersama itu lebih didahulukan. Kemudian rela berkorban untuk negara ya, contohnya nanti mungkin masuk ke bela negara ataupun mungkin ada budaya lain ya, budaya lain yang masuk ke Indonesia, itu juga masuk ke sila yang ketiga. Kemudian cinta tanah air, kita menggunakan produknya asli dari Indonesia. Sorry kepencet. Kemudian ada juga ketertiban dunia
dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu contohnya adalah misal di Palestina, ya, itu adalah perang antara Palestina juga Israel. Itu juga bisa masuk ke Persatuan Indonesia. Kemudian Bersatuan Dasar Bhinneka Tunggal Ika, ya, bersatu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa berkaitan dengan agama ya gak agama gitu. Kalau berkaitan dengan masalah bentrok ataupun kesukuan ya teman-teman ya, di sini adalah masuk ke sila yang ketiga karena berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pergaulan dan persatuan kesatuan bangsa. Oke. Langsung masuk ke sila yang keempat. Nah, ini adalah berkepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini adalah berkaitan dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama ya. Seseorang memiliki hak yang sama. Orang miskin, orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu boleh masuk ke sekolah A misal tanpa pandang bulu ya teman-teman ya. Orang yang A dan B memiliki perbedaan derajat, berarti harus sama, tidak boleh dibedakan dalam hal status sosial ya, seperti itu. Kemudian tidak memaksakan kehendak, kemudian musyawarah yang jelas ya, musyawarah mufakat kekeluargaan dan juga musyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian menghormati, menjunjung tinggi keputusan musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, dalam musyawarah untuk kepentingan bersama, dan musyawarah berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Ya, maksudnya tidak ada paksaan. Orang memilih presiden A, berarti memang itu adalah kehendak saya, bukan karena itu disuruh ataupun karena disogok ya teman-teman ya. Keputusan masyarakat merupakan tanggung jawab moral yang benar, adil, dan berdasarkan atas persatuan. Kemudian wakil rakyat itu adalah permusyawaratan ya. Jadi memang ditunjuk oleh rakyat, dipercayai oleh rakyat untuk mengemban tugas tersebut ya. Kemudian untuk yang kelima, keadilan sosial, itu adalah perbuatan luhur yang berkaitan dengan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian adil terhadap sesama ya, keseimbangan hak dan kewajiban hampir sama ya antara sila keempat dan sila yang kelima teman-teman. Tapi nanti bedanya di soal teman-teman ya. Kemudian untuk menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan, hak milik untuk tidak melakukan pemerasan, kemudian hak milik untuk tidak melakukan pemborosan bermewah-mewah. Nah, ini kata kuncinya udah ada teman-teman ya. Bermewah-mewah ya, kayak misal saya beli sepatu harganya 500 juta. Wow, itu masuk ke sila kelima teman-teman ternyata ya. Hak milik tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya adalah mencoret-coret tembok ya, ataupun palang dirusak seperti itu. Kemudian bekerja keras ya. Bekerja keras pun juga masuk ke sila yang kelima teman-teman ya. Walaupun itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bekerja keras. Kemudian menghargai hasil karya orang lain untuk kemajuan dan kesejahteraan ya. Jadi saya harus menghargai hasil karya mobil listrik milik SMK A misalnya kemarin yang baru keluar ya. Itu sila kelima. Kemudian kegiatan adalah kemajuan yang merata untuk keadilan sosial. Nah, itu ya. Ini yang penting teman-teman sebenarnya karena ini berkaitan dengan implementasi. Nah, nanti akan ada soal khusus yang berkaitan tentang implementasi untuk Pancasila ini teman-teman ya, berkaitan dengan soal HOTS ya. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman untuk part 6 ini. Saya rasa ini part yang sangat penting. Dari part 5 ini kalian silahkan silahkan eksplor lagi untuk materi-materinya. Nanti kita akan sambung lagi di kemudian ya, di video yang akan lanjut di part nanti, kalau part berapa terserah ya. Nanti pokoknya tetap pantengin aja. Silahkan kalian gabung di grup Telegram di Kitabisaya. Sudah saya siapkan di link deskripsi ya, supaya nanti saya akan bagi ataupun share materinya di situ. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke materi yang part 6 ya teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.